Karena ketika saya berada di gereja, tata cara orang Kristen beribadah sama sekali tidak dicontohkan oleh Yesus dari dalam Alkitab. Justru sebaliknya, ketika saya membuka Al-Quran di surat Al-Ma'idah, saya tertegun, saya menangis terharu, ternyata Islam rahmatan lil alamin. Tetapi berbeda ketika dulu saya membaca Alkitab, bahwa bunyinya itu membuat saya takut sendiri membaca Alkitab. Gereja Jemaat Allah di Indonesia. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Di antara semuanya, alhamdulillah atas izin Allah saya memilih Islam. Setelah saya memilih Islam, saya merasa tenang dalam beribadah. Karena ketika saya Kristen, sama sekali saya tidak tenang beribadah. Karena ketika saya berada di gereja, tata cara orang Kristen beribadah sama sekali tidak dicontohkan oleh Yesus dari dalam Alkitab. Contoh misalnya, ketika Yesus beribadah, itu di dalam Alkitab kita bisa lihat Yesus beribadah salah satunya dengan cara sujud, wajah rata dengan tanah. Tetapi ketika saya di Kristen, sama sekali tidak ada ritual dalam agama Kristen itu beribadah sujud wajah dengan rata dengan tanah. Tetapi sebaliknya, saya lihat orang Kristen beribadah, termasuk saya dulu, beribadah dengan gitar listrik, beribadah dengan drum, beribadah dengan piano. Sama sekali di dalam Alkitab Yesus tidak pernah mencontohkan beribadah dengan gitar listrik, beribadah dengan drum, tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Jadi saya benar-benar bingung, bagaimana mungkin saya beribadah tetapi cara ibadah saya itu tidak dicontohkan oleh Yesus. Tetapi kemudian setelah saya masuk Islam, alhamdulillah, setiap beribadah di dalam Islam itu ada dalil dan ada contohnya. Maka saya jauh lebih tenang di dalam agama Islam. Mengapa saya memilih agama Islam? Kalau saya ceritakan panjang lebarnya Bapak Ibu, mungkin sampai jam 7 pagi kita pulang. Sanggup? Sanggup Pak sampai jam 7 pagi? Saya yang tak sanggup ya Pak. Awal Ramadan kemarin tabligh akbar di Depok, 1000 jamaah yang hadir. Lanjut ke Cikarang, Karawang, Purwakarta, Bogor, sampai hari ini di sini. Nanti lanjut lagi di Cikarang. Jadi ya singkat sajalah. Lagian bapak-bapak juga ada yang akan kerja. Saya memilih Islam itu dulu sebelum saya masuk Islam, saya mengira Islam itu agama teroris. Jadi dulu kalau ada orang Islam lewat, saya bilang, bawa bom enggak? Jadi saya menganggap Islam itu teroris. Mengapa saya dulu waktu Kristen menganggap Islam adalah teroris? Karena yang saya dapatkan informasi tentang Islam itu saya dapatkan dari media, saya dapatkan dari orang Kristen. Tidak saya dapatkan informasi tentang Islam itu dari orang Islam. Maka saya menganggap Islam itu teroris. Namun ketika saya telah masuk Islam, tahun 2008, umur 17 tahun saya masuk Islam. Kemudian saya masuk pesantren, lalu saya kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu saya berangkat ke Mekah dan Madinah, lalu hari ini saya membangun pesantren pembinaan mu'allaf dan anti pemurtadan pertama di Gunung Sindur, dan 15 santri saya, mereka belajar gratis, dan saya buka literatur Islam, tidak saya temukan dalil dan tidak saya temukan landasan Islam itu teroris. Justru sebaliknya, ketika saya membuka Al-Quran di surat Al-Ma'idah, saya tertegun, saya menangis terharu, ternyata Islam rahmatan lil alamin. Allah menegaskan dalam surat Al-Ma'idah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Allah menegaskan, siapa yang membunuh satu orang tak bersalah, maka dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ini Islam. Maka Islam sangat menghargai nyawa. Bahkan dalam Islam, nyawa seekor hewan itu berharga dalam Islam. Sehingga ada hadis yang menegaskan, kalau kita itu melihara hewan, kemudian hewan itu tidak kita kasih makan, dakhalan nar, masuk neraka dia. Ini Islam.
Jadi mohon maaf kalau ada misalnya orang celana cingkrang, pakai jenggot, lalu pakai jubah, membawa bom ke kantor polisi, lalu melakukan bom bunuh diri di kantor polisi, mati orang-orang tak bersalah di situ, maka itu sesungguhnya demi Allah bukan ajaran Islam. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tetapi ayat lanjutannya lebih membuat kita terharu tentang Islam rahmatan lil alamin. Allah menegaskan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan siapa yang menolong satu orang, meskipun yang kita tolong itu Kristen, meskipun yang kita tolong itu Buddha, ya meskipun yang kita tolong itu Hindu, apalagi yang kita tolong Muslim, siapa yang menolong satu orang, maka pahalanya sama dengan menolong seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ini ajaran Islam, Pak. Maka ada hadisnya kan, dalam hadis sahih, bahwa ketika seorang PSK memberi minum seekor anjing yang kehausan, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walahal jannah, dia masuk surga. Anjing itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i basah dan keringnya najis, Pak. Tapi ketika dia PSK ini memberikan sifat rahmahnya kepada seekor anjing, sifat kasih sayangnya, kata Nabi SAW, dia masuk surga. Yang padahal ditolong adalah anjing, bukan manusia. Apalagi yang kita tolong itu adalah anak yatim, adalah penghafal Quran, adalah mereka para mu'alaf yang menghafal Al-Quran. Kita tolong mereka, maka pahalanya sama dengan menolong seluruh manusia yang ada di dunia ini. Luar biasa pahalanya, Pak. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Tetapi berbeda ketika dulu saya membaca Alkitab, bahwa bunyinya itu membuat saya takut sendiri membaca Alkitab. Bunuhlah setiap bayi, bunuhlah hewan, tumpaslah mereka tanpa sisa. Maka ini yang diperlihatkan oleh Zionis Lanatullah di Gaza, Palestina, Pak. Bagaimana kita lihat hari ini? Banyak orang Muslim yang dibantai di sana. Sekolah rata dengan tanah, rumah sakit hancur, seorang anak dibunuh di hadapan orang tuanya, ibu hamil dibunuh, seorang ayah dibunuh di hadapan anak-anaknya, dibunuh tanpa ampun dan tak tersisa. Ini adalah yang dipraktikkan oleh ajaran mereka. Maka sesungguhnya Islam bukan ajaran teroris. Sebaliknya yang menunjukkan aksi terorisme adalah musuh-musuh Islam, Pak. Tetapi pertanyaannya, ketika hari ini, mohon maaf, kita singgung ke sana. Dari mana senjata Israel laknatullah, Zionis Israel membunuh saudara-saudara Muslim kita di Palestina? Dari mana uang mereka, Pak? Uang mereka itu datang dari teman-teman mereka, dari rekan-rekan mereka. Contoh, Pak, DPR Amerika Serikat itu baca di berita, itu memberikan lebih dari 200 triliun untuk tentara Israel. 200 triliun itu diberikan DPR Amerika Serikat untuk membunuh saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Lalu Walt Disney, film anak-anak itu, Pak, Donald Bebek, Mickey Mouse, itu memberikan lebih 30 miliar kepada Zionis Israel untuk membunuh saudara-saudara Muslim kita di sana. Lalu restoran-restoran yang terafiliasi dengan Amerika memberi makan gratis kepada tentara-tentara Zionis Israel. Begitu cintanya mereka kepada agama mereka, Pak, sehingga harta mereka keluarkan untuk menegakkan agama mereka. Kalau kita tanya kepada mereka, mengapa kalian mengeluarkan harta untuk membunuh saudara-saudara Muslim di sana? Apa jawaban mereka? Karena mereka yakin dengan mengeluarkan harta untuk membela agama Kristen, mereka masuk surga, Pak. Luar biasa keyakinan mereka, Pak. Tapi hari ini, mohon maaf, Pak, saudara-saudara Muslim kita, mohon maaf, kalau hari ini lewat kotak infak untuk membela saudara-saudara kita di sana, dari ujung ke ujung, Pak, klunteng, dibuka dekat masjid, uang gopek, uang 1000, logam semua, Pak. Tapi di ATM-nya ada 10 juta, ratusan juta, bahkan 1 miliar, Pak. Nggak usah jauh-jauh membela saudara Muslim kita di Palestina. Berapa banyak orang kaya di daerah Bekasi ini daerah Andara. Banyak orang Muslim kaya, Pak. Tapi coba lihat, berapa banyak juga pembangunan masjid 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun tak selesai-selesai. Pembangunan rumah Allah tidak selesai-selesai. Sampai-sampai panitia pembangunan masjid minta sedekah di pinggir jalan agar masjid cepat selesai pembangunannya. Itu pun tak selesai juga, Pak. Betul tidak? Saya, Pak, kuliah di UIN 2010. Sekarang 2014. Ketika saya ke Ciputat, Pak,
Ada satu masjid, dari saya kuliah sampai saya selesai sampai hari ini, panitia tetap meminta sedekah di pinggir jalan, Pak. Enggak selesai-selesai 14 tahun pembangunan masjid. Bukan masalah boleh tak boleh meminta sedekah di pinggir jalan membangun masjid, boleh, tetapi pantas enggak sih pembangunan rumah Allah, meminta sumbangan di pinggir jalan, tetapi membangun rumah pribadi kita, Pak, setahun selesai minjam uang di bank. Enggak pantas, Pak. Maka kalau orang Kristen itu bilang apa? Lihat tuh orang Islam pelit-pelit. Bagaimana tidak pelit? Membangun rumah pribadi cepat selesai, membangun masjidnya susah minta ampun. Kalau Kristen, Pak, coba datang ke kampung saya Sumatera Utara. Mereka mayoritas. Tidak pernah kita lihat mereka membangun gereja minta sedekah di pinggir jalan. Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Kenapa, Pak, seperti itu, Pak? Ketika ada satu gereja dibangun, gereja di tempat lain itu membantu, Pak. Begitu luar biasa persatuan mereka. Tapi kalau kita kaum muslimin, ada masjid di sana dibangun, belum tentu masjid di sini membantu, Pak. Belum tentu. Contoh saya, Pak, ketika kemarin saya membangun pesantren, ada satu masjid yang mengatakan, Ustadz jangan galang dana, jangan fundraising di masjid ini. Saya membangun pesantren, dilarang fundraising di masjid itu, Pak. Bayangin coba, bagaimana kita kaum muslimin seperti itu? Tetapi saya lihat, ya Allah, ketika iPhone baru keluar, antri, tiket Coldplay konser 15 juta habis. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahar, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini Kampung Pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.